Ikut terkena imbas pandemi COVID-19, pengelola kebun binatang di Bandung Zoo terpaksa mengurangi jatah makan satwa. Pengelola Kebun Binatang Bandung, Zulhan Syafi, menuturkan sejak pandemi virus COVID-19 ini, Kebun Binatang Bandung seperti mati suri. Tidak adanya pengunjung yang datang berimbas pada pemasukan. Akibatnya, saat ini pengelola hanya memiliki anggaran untuk merawat satwa hingga 4 bulan ke depan dan terpaksa mengurangi jatah makan satwa-satwanya. Seperti harimau benggala dan binatang karnivora lainnya, mereka hanya diberi makan 2 hari sekali. Jika pada hari-hari normal, harimau diberikan makan 10 kg daging, di tengah-tengah pandemi ini hanya diberikan 8 kg daging saja. Zulhan pun menuturkan, jika 4 bulan ke depan tidak mendapatkan bantuan, maka Kebun Binatang Bandung memiliki skenario terburuk dengan memotong rusa untuk dijadikan makanan satwa karnivora. Karnivor itu kucing-kucing besar, makan sehari, libur sehari, makan sehari, libur sehari. Zaman normal juga begitu, tapi sekarang jumlah timbangannya yang kita kurangi. Misalnya harimau benggala, kalau zaman normal, sekali makan 10 kilo, sekarang kita kasih 8 kilo. Sementara itu, hewan herbivora masih dapat terpenuhi dengan banyaknya dedaunan dan pohon yang berada di sekitar kebun binatang. Zulhan berharap pemerintah dapat ikut membantu demi menjaga kelangsungan hidup satwa-satwa ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Selain di Bandung, pemirsa, kebun binatang di Garut, Jawa Barat juga telah ditutup sejak bulan Maret lalu. Akibatnya 435 satwa terancam ketersediaan pangannya. Kini kita sudah bergabung dengan manajer operasional Taman Satwa Garut, Jawa Barat, Bapak Rudi Arifin. Selamat siang, Bapak Rudi. Selamat siang, salam lestari. Salam lestari. Baik, Pak Rudi, dengan adanya penutupan lokasi wisata ini, bagaimana pihak operasional tetap menyediakan pangan untuk satwa agar tidak kekurangan gizi? Ketika kita mulai tutup, akhirnya kita menggunakan dana tabungan yang kita punya untuk operasional pakan. Jadi dari tabungan yang kita kumpulkan ketika kita masih buka. Baik. Satwa apa yang sekiranya membutuhkan biaya pangan yang paling besar di Taman Satwa Garut? Kalau dari persentase untuk jenis karnivora ya, kita punya macan tutul, kemudian harimau Sumatera, ada singa Afrika, jadi lebih ke jenis karnivora karena mereka memerlukan daging. Baik, berarti mereka dalam sehari diberi makan berapa kali? Kalau sehari sekali, jadi dalam seminggu itu kita adakan puasa 1 kali di hari Jumat. Itu sudah rutinitas kita. Baik, untuk Taman Satwa Garut sendiri, berapa bulan ke depan mampu bertahan dengan persediaan yang masih ada? Ya, awalnya kita memang punya estimasi ya untuk kelangsungan pakan ini kita punya asumsi di bulan Juni. Tapi ketika ini misalkan pandemi ini lebih dari bulan Juni, itu yang kita khawatirkan. Makanya kita angkat bicara karena yang saya khawatirkan ini adalah satu negara. Kita harus juga mempunyai petunjuk dan arahan dari pemerintah juga. Sudahkah meminta bantuan kepada pemerintah setempat mungkin? Selama ini kita ada koordinasi. Dari hal awal mungkin kita ada monitoring dari pihak BKSDA. Kemudian kita menyampaikan surat ke Perkumpulan Kebun Binatang Indonesia. Nah, di sana mungkin ada suatu solusi atau kebijakan yang memang masa depannya seperti apa. Karena yang menjadi masalah ini waktu pandeminya aja. Kalau tahu kita waktu pandeminya berhenti, kita punya acuan tersendiri. Adakah mungkin tadi kerjasama dengan beberapa taman satwa untuk mungkin saling membantu dalam menyediakan makanan sejauh ini? Kita memang ada koordinasi dengan kebun binatang yang lain. Beberapa hari kebelakang juga kita mengadakan komunikasi. Ada beberapa lembaga konservasi ya yang memang ingin membantu, misalkan menitip perawatan satwa pelihara kami di lembaga konservasi yang sudah mapan. Itu pun harus didukung oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, yang memang nanti akan berkaitan dengan masalah legalitas.
Baik. Terakhir Pak Rudi, selain meminta bantuan kepada pemerintah, apakah pihak Taman Safari juga berencana membuka donasi kepada masyarakat yang ingin membantu memberikan makanan? Ya, kalau ada masyarakat yang ingin membantu, kita sangat terbuka sekali. Di samping sambil menunggu, kita juga mengupayakan beberapa lahan yang ada di kami, yaitu memberdayakan lahan kami untuk ditanam sayuran, kemudian memberdayakan pohon-pohon buah yang ada di sekitar kami. Di samping itu ada beberapa satwa peliharaan seperti ayam, bebek, angsa, dan bahkan burung merpati yang jadikan alternatif untuk pakan karnivora. Baik, terima kasih Bapak Rudi atas informasinya. Selamat bertugas kembali.